Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Janji adalah sesuatu yang dapat menyenangkan, tetapi juga dapat mengecewakan. Ada banyak orang bersemangat karena janji yang dia terima. Karena mungkin ayahnya berkata, nanti kalau kamu naik kelas, kita akan pergi ke Bali. Oh, janji itu membuat dia bermimpi, membuat dia bersemangat, membuat dia belajar keras. Tetapi ada banyak orang yang juga putus asa, kecewa. Kenapa? Karena janji. Karena mungkin ayahnya berkata, kamu nanti kalau naik kelas, kita akan pergi ke Bali. Tetapi apa yang terjadi ketika dia naik kelas? Papa berkata, maaf, papa sibuk, papa nggak bisa kamu ke Bali. Kita ganti aja ya. Mungkin kita ke Bandung aja, atau mungkin kita ke Taman Safari aja, atau mungkin kita ke Taman Mini aja. Dan anak itu begitu kecewa, kok papa dengan begitu mudah berjanji, tapi dengan begitu mudah juga mengingkari janji. Tidak sedikit suami-suami yang bersemangat karena istrinya menyampaikan janji sesuatu, tetapi kemudian mengecewakan. Tidak sedikit istri-istri yang tadinya begitu bersemangat. Kenapa? Karena suaminya berjanji sesuatu, tetapi kemudian mengecewakan. Tidak sedikit orang membangun rumah tangga sebetulnya didasari pada janji-janji. Nanti istri saya akan begini, nanti suami saya akan begini. Tetapi ketika menjalani pernikahan, ternyata semua janji-janji itu dikubur oleh pergumulan-pergumulan hidup, sehingga akhirnya tidak ada satupun dari janji-janji tersebut yang digenapi. Sehingga ketika masa pacaran semuanya indah, saling berjanji, saling berpengharapan, tetapi masa pernikahan menjadi masa pembantaian semangat itu. Kenapa? Karena semuanya saling mengingkari janji-janjinya, dan yang ada hanya air mata kekecewaan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lepas dari janji manusia yang banyak mengecewakan, ada satu janji yang tetap akan memberi dorongan semangat buat kita, yaitu janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti, janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan itu teruji dalam kehidupan kita. Bahkan kalaupun manusia mengecewakan kita, kita tahu janji Tuhan berkata, Allah turut bekerja sama dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Berarti gak ada alasan untuk kita khawatir, gak ada alasan untuk kita marah, kecewa, jengkel. Kenapa? Karena di tengah keadaan yang sukar sekalipun, Kristus mengubahkan semuanya itu menjadi keindahan dan kebaikan buat kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang janji Tuhan teruji. Karena memang kita tahu langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalaupun semua manusia mengecewakan, tetap Tuhan kita, janji-janjinya tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang janji Tuhan yang teruji ini, kita sama-sama lihat dari Mazmur 119 ayat yang ke-137 sampai ayat yang ke-144. Mazmur 119 ayat yang ke-137 sampai ayat yang ke-144. Demikian firman Tuhan. Engkau adil ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu benar.
Telah kau perintahkan peringatan-peringatanmu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Perhatikan baik ayat yang ke-140. Janjimu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Ayat yang ke-141. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di ayat ini sebetulnya Daud mau menggambarkan dari mana aku berasal. Aku hanya seorang yang kecil, hina, seorang yang tidak dipandang, seorang yang bahkan diremehkan, direndahkan oleh banyak orang. Tetapi karena aku memegang titah-titah-Mu, aku tidak pernah melupakan firman-Mu, maka Tuhan sendiri yang akan mengangkat, yang memberkati, yang mengerjakan banyak mujizat. Karena itu dengan tegas dia berkata, janjimu sangat teruji. Ayat yang ke-142, keadilanmu adil untuk selama-lamanya, dan Tauratmu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Haleluya. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat bacaan ini kita bisa melihat bagaimana Daud dalam pengalaman kehidupan sehariannya menjelaskan bahwa janji Tuhan itu teruji. Dan ketika Daud berkata janji Tuhan teruji, itu bukan karena sebuah konsep yang dia dengar dari orang, bukan karena sebuah konsep yang dia pelajari, tetapi kalau dia berkata janji Tuhan teruji, itu karena pengalaman kehidupan kesehariannya telah membuktikan orang-orang yang memegang janji Tuhan tidak akan ditinggalkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat bacaan ini saya bisa melihat beberapa hal penting tentang janji Tuhan teruji. Yang pertama, janji Tuhan teruji bahwa tidak pernah mengecewakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, janji Tuhan teruji bahwa itu tidak pernah mengecewakan. Artinya orang-orang yang berjalan seturut dengan firman, orang-orang yang tidak melangkah ke kanan atau melangkah ke kiri, tapi berjalan terus sesuai dengan firman Tuhan, maka selalu hidupnya akan diberkati. Betul, kadang-kala langkah awal dalam mengerjakan firman Tuhan kadangkala membuat kita tertekan, membuat kita berat, membuat kita kadangkala berpikir, mampukah saya ini? Tetapi ketika kita berjalan terus, di situ kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya ambil contoh sederhana dari kehidupan Yusuf, bagaimana dia mempraktekkan firman, tapi karena itu dia difitnah, karena itu dia dibuang ke dalam penjara, tapi dia berjalan terus sampai akhirnya dari dalam penjara Tuhan angkat dia menjadi perdana menteri. Itu berarti kalau sudah sedang mendengarkan program ini dan berkata, pendeta saya lakukan firman, tapi kok jalan saya berat, jawaban saya sederhana, itu berarti engkau baru ada di setengah jalan. Jalan terus sampai di ujung jalan itu. Di ujung jalan janji Tuhan selalu ada mahkota kemenangan yang tersedia. Janji Tuhan teruji bahwa tidak pernah mengecewakan. Yang kedua saya pelajari, janji Tuhan teruji bahwa setiap kita dapat menjalaninya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang tertipu oleh tipuan-tipuan iblis sambil berkata, oh mungkin untuk orang-orang tertentu dia bisa mempraktekkan firman, tetapi untuk kamu mungkin kamu gak bisa, karena kamu terlalu lemah, karena masa lalu kamu terlalu gelap, karena mungkin memang hidup kamu sudah jauh dari Tuhan. Model kayak kamu mah gak mungkin bisa untuk melakukan firman. Sampai kita berkata, aduh pendeta, kok Alkitab bilang saya suruh sabar, karakter saya tuh gak bisa sabar. Ya mungkin memang bukan untuk saya kali firman ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, janji Tuhan teruji bahwa setiap kita dapat menjalaninya. Asal saja kita mau, asal saja kita berserah, asal saja kita mau taat, saudara-saudara, maka kuasa firman itu akan memampukan kita. Oh, Daud berkata, aku ini kecil, aku ini hina. Dengan lain kata, Daud berkata, aku ini sebetulnya gak masuk hitungan, tetapi aku oleh anugerah Tuhan sanggup melakukan janji-janji firman Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, janji Tuhan teruji bahwa tidak pernah mengecewakan, bahwa setiap kita dapat menjalani. Yang ketiga, janji Tuhan teruji bahwa itu berlaku dalam segala situasi, apakah dalam keadaan puncak kesuksesan ataupun di dalam lembah kegagalan, dalam keadaan tertawa sorak-sorai maupun air mata yang berderai. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, janji Tuhan selalu berlaku dalam segala situasi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah tinggal tetap. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan karena sukses lalu akhirnya sudah menjauh dari firman
firman Tuhan. Jangan juga karena tekanan hidup akhirnya sudah menjauh dari firman Tuhan. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, dalam segala situasi kita butuh firman. Karena ketika kita tertawa tanpa firman, maka tertawa kita dapat menuntun kita jauh dari Tuhan. Ketika kita menangis tanpa firman, maka tangisan kita akan membawa kita pada kekecewaan dan semakin jauh dari Tuhan. Tetapi dalam tertawa sambil memegang firman, dalam menangis sambil memegang firman, selalu kita melihat kedahsyatan kuasa Allah yang luar biasa. Ingat, janji Tuhan teruji bahwa itu tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, janji Tuhan teruji bahwa setiap kita dapat menjalani. Yang ketiga, janji Tuhan teruji bahwa itu berlaku dalam segala situasi. Dan yang ketiga, janji Tuhan teruji bahwa tidak ada yang dapat menghalangi rencananya. Artinya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita pegang janji-janji Tuhan, orang boleh saja merancangkan yang jahat, tapi tidak ada kuasa yang terlalu besar sampai dapat menghalangi rencana Tuhan terjadi. Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, ayo mari kita pegang janji-janji Tuhan. Untuk setiap orang muda saya mau ingatkan, pegang janji Tuhan dari masa muda saudara, dan engkau akan melihat hari-hari depanmu penuh dengan sorak-sorai kemenangan. Kepada setiap pedagang, pengusaha, karyawan, saya hanya mau ingatkan buat saudara, pegang firman Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah bangun pagi lalu langsung kerjakan segala sesuatunya tanpa firman. Kenapa? Karena firman yang menuntun langkah hidup saudara. Sesibuk apapun saudara, jangan pernah tinggalkan firman. Ayo bergaul dengan firman sehingga hidupmu dituntun oleh Tuhan, jalanmu penuh dengan kebenaran. Ibu-ibu rumah tangga, saya mau ingatkan, pegang firman dalam hidup saudara. Karena kalau tidak, saudara nggak akan kuat menghadapi badai hidup. Tapi selama engkau dekat dengan firman, firman itu yang memberi kekuatan bagi jiwamu. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa janji Tuhan itu teruji, tidak pernah mengecewakan, dan kita akan mengalami segala hal yang baik dari Tuhan. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap pendengar sekalian yang taruh tangan kanannya di dada, bahkan yang rindu untuk hidup tetap dengan firman Tuhan. Bapak, hamba berdoa sehingga firman-Mu selalu menolong kami. Bahkan hamba doa buat setiap mereka yang dikecewakan oleh janji manusia. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga kekuatan baru boleh terjadi. Kami boleh melakukan firman bahkan dalam segala situasi, karena kami mengerti tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Di dalam nama Yesus, hamba juga doa buat yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, rumah tangga dipulihkan, mereka yang bekerja, mereka yang usaha, mereka yang dagang diberkati, orang-orang muda melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya untuk kita bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.